Pilkada 2024 telah dilakukan secara serentak di 37 provinsi. Selain politisi mapan, sejumlah artis tanah air ikut mencalonkan diri baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Indramayu Jawa Barat menggelar rapat pleno hasil pemilihan kepala daerah Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada 27 November lalu. Dari hasil rapat pleno, nama artis Lucky Hakim yang berpasangan dengan Saifuddin sementara unggul dari pasangan petahana Nina Agustina Dai Bahtiar Tobroni. Perolehan tertinggi itu paslon nomor 2 Lucky Hakim Saifuddin, yaitu 159.669. Tidak ada perubahan dan tidak ada koreksi dari saksi sesuai dengan hasil dari rekapitulasi waktu di kecamatan. Sementara Lucky Hakim mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan dan amanahnya. Selain kepada masyarakat, Lucky juga mengucapkan terima kasih kepada cabub dan cawabub lainnya. Paslon 02 sudah menang dari hitungan real quick count. Jadi quick tapi real berdasarkan data di TPS. Alhamdulillah kami tidak mendahului KPU, kami tidak melancangi KPU, tentu ada mekanisme perhitungan. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2024, artis sekaligus calon Bupati Bandung Barat JJ Ritchie Ismail alias JJ Govinda unggul dengan meraih suara 341.225. JJ Govinda berhasil mengalahkan suara artis lainnya yakni Hengki Kurniawan dan Gilang Dirga. Meski ada penolakan dari para saksi pasangan calon yang menolak melakukan penandatanganan berita acara rekapitulasi, pihak KPU memastikan tidak akan membatalkan hasil pleno rekapitulasi, tetapi dicatat dalam kejadian khusus. Nah, kemudian kalau kita ranking, yang paling banyak suaranya adalah nomor urut 2 untuk calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung Barat. Publik pun berharap nantinya para artis ibu kota yang menjadi pemimpin daerah mengemban amanah baik untuk warga, bukan karena hanya untuk dongkrak suara partai semata. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah nama artis tanah air ikut dalam Pilkada Serentak 2024. Dari hasil penghitungan suara sementara, beberapa unggul. Lalu benarkah peran artis yang masuk ke dunia politik ini jadi ranah untuk mendongkrak suara dan juga elektabilitas? Bagaimana kemudian kinerjanya untuk mengemban amanah rakyat? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, sudah ada Prof. Muradi. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Muradi. Lagi Mbak Disti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nanti akan bergabung kemudian ada calon wali kota Bandung nomor urut 3 Muhammad Farhan. Kang Farhan nanti akan bergabung bersama kita, Prof. Muradi kemudian ya. Tapi saya ke Prof. Muradi dulu. Prof. Muradi, ini kan kalau kita lihat ya fenomena artis untuk ikut juga berlaga di Pilkada 2024 khususnya di wilayah Jawa Barat ini cukup ramai betul ya. Mulai dari Pilwalkot Bandung, ada Kang Farhan, kemudian tadi juga ada Kang Lucky Hakim untuk Indramayu, kemudian ada JJ Govinda yang merupakan adik ipar dari selebritas Raffi Ahmad juga ikut bertarung. Nah, Anda melihat artis ini, sosok artis ini, figur artis ini jadi masih diminati dalam tanda kutip untuk bisa dipilih oleh warga khususnya di Pilkada 2024 ini, Prof. Muradi. Baik Mbak Disti, saya sebelum ke sana saya mau kategorisasi dulu ya. Aha. Ada 5 kategorisasi nih artis yang ikut dalam kontestasi Pilkada. Yang pertama itu artis yang menang melawan non petahana. Nah, petahana ini yang tadi disebutkan Kang Farhan itu menang melawan petahana karena non petahana karena dia bertarung tidak ada petahana dan kemudian tidak ada yang pernah menjadi kepala daerah. Nah, yang kedua, kategori kedua itu adalah artis yang menang melawan petahana. Ya, yang petahana artis yang menang melawan petahana tapi ada mantan ataupun pernah menjadi kepala daerah. Itu di Jakarta ada Rano Karno. Yang ketiga misalnya ada kategori menang melawan petahana. Melawan petahana ini tadi yang disebut Kang JJ ya di Kabupaten Bandung Barat, dia menang lawan Hengki kan gitu. Kemudian yang keempat tuh menang melawan petahana tapi dia hanya sebagai wakil. Jadi misalnya di Kabupaten Bandung. Nah, yang terakhir baru menang
menjadi wakil petahana tapi menjadi menang melawan petahana tapi non kepala daerah, dia hanya wakil kepala daerah. Itu di Sukabumi, kota Sukabumi. Nah, lima-limanya ini artis. Lima-limanya kemudian punya kontribusi dalam arti misalnya menjadi food getter ya. Betapapun misalnya di Bandung sambil contoh misalnya nanti kalau ada Kang Farhan ya, itu kan misalnya dari awal sejak 2 tahun sebelum Pilwalkot, antara Kang Farhan dengan istrinya Kang Emil itu bersaing. Itu selalu di antara 5-10% bedanya. Nah, waktu itu ketika kemudian tidak maju, istrinya Kang Emil nggak maju di Jawa Barat, memilih kemudian hanya jadi anggota DPR, maka kemudian peluang Kang Farhan lebih besar. Nah, ini yang saya kira juga lihat bahwa ada karakteristik masyarakat dan sebenarnya tetap ketika mereka nggak mengenal calon siapa kemudian atau misalnya petahana yang kemudian dianggap tanda kutip zolim ya, misalnya kasus di Indramayu, di Kabupaten Bandung Barat gitu, maka kemudian dia tidak dipilih, dia memilih calon yang lain. Nah, ini yang saya kira menjadi salah satu kenapa orang mudah memilih, sama seperti kalau mungkin fenomena Komeng di DPD di Pileg 2024 lalu ya di Februari. Itu kemudian orang sekian banyak akhirnya lihat muka yang mereka kenal, mereka ada asumsi dari awal, baik di otak sebelah kiri ke mereka, ya sudah ini. Nah itu yang kemudian terjadi di beberapa kasus. Karena memang kalau saya mengamati tadi saya sebutkan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, kemudian Indramayu, kemudian di kota Sukabumi, ini saya yang menang-menang ya. Itu kemudian cenderung punya karakteristik yang memang dikenal publik. Artinya publik kemudian lebih mudah. Artinya tidak perlu mahal-mahal untuk tanda kutip misalnya dengan money politik. Mereka cukup kemudian mendorong artis yang memang dianggap punya peluang untuk bisa menang. Tapi syaratnya ada satu syaratnya. Syaratnya dia harus kemudian menjadi bagian dari koalisi yang sebenarnya itu kemudian ada dua peluang. Pertama adalah koalisi yang kemudian hampir pasti menang. Ini kan agak ruang ini karakter pemilih ya. Yang kedua koalisi yang kemudian dianggap dizolimi. Nah, dua-dua ini dapat nih di Jakarta misalnya kesan PD Perjuangan dizolimi dan segala macam, kemudian muncul sebagai figur yang berbeda, Rano Karno muncul. Sementara figur yang kemudian punya ruang besar misalnya, model-model kayak nama-nama yang kemudian didukung oleh koalisi Indonesia Maju Plus ya, itu kemudian menjadi pemenang di sejumlah wilayah yang tadi disebutkan di awal gitu, Mbak Adisti. Oke, tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya, mengapa kemudian untuk Jawa Barat, kekhususan untuk Jawa Barat ini karakter pemilihnya memang cenderung memilih sosok figur yang dikenal, dibandingkan dengan politisi atau politik yang memang kadernya sendiri, partai politik yang punya kadernya sendiri yang memang sudah matang, sudah disiapkan kaderisasinya. Mengapa demikian? Ya ada satu sinyalemen yang saya kira perlu dibuktikan secara ilmiah ya. Tapi paling tidak berdasarkan pengalaman mungkin hampir dari 2005 sampai hari ini pilkada katakanlah, memang publik kemudian tidak terlalu melihat figur kader itu menjadi pilihan. Hampir semua wilayah yang kemudian menjadi battlefield untuk pemenangan di pilkada, kecenderungan kemudian memilih kader kalau dia tidak cukup bisa diterima, maka kemudian pada akhirnya partai politik juga pragmatis. Saya ambil contoh beberapa partai yang kemudian banyak mengusung artis ya. Kalau gini, saya sebutkan misalnya Kang Farhan, Rano Karno itu artis yang sudah lama ya. Kang Farhan sudah 2 kali jadi anggota dewan, kemudian dia maju pilwalkot. Rano Karno bahkan lebih lama dari itu. Yang lain mungkin kayak Kang JJ atau misalnya kemudian siapa misalnya Bobby Maulana gitu di kota Sukabumi, itu kan artis yang memang baru pertama kali. Artinya memang atau Luki Hakim sudah pernah jadi wakil kan sebelumnya kan. Jadi memang secara prinsipil artis yang memang sudah cukup kuat di berinteraksi di politik, mereka diterima lebih baik ketimbang nama-nama yang baru. Nama-nama baru kayak contoh di Sukabumi misalnya. Di Sukabumi itu hampir 20 tahun PKS ya, katakan sebut calon dari PKS berkuasa ya di Sukabumi. Kemudian orang mencari calon yang lain, ternyata nemu namanya pasangan yang kemudian salah satu wakilnya adalah Bobby Maulana. Ini artis sinetron yang saya kira cukup dikenal di Sukabumi di Jawa Barat begitu. Nah, dia maju kemudian punya potensi untuk menang. Artinya memang
publik juga kemudian melihat bahwa ada kejenuhan pemilihan yang baru, atau yang kedua adalah dalam posisi tertentu si pemilih kemudian merasa bahwa ya sudahlah, ketimbang kemudian yang lama nggak jelas kan gitu, ya sudah memilih nama baru. Nama baru ini ternyata koalisi lumayan gemuk kalau di Sukabumi ya. Ada banyak partai yang kemudian tidak hanya berbatas pada Hakim, tapi juga partai yang kemudian berkoalisi secara lokal connecting yang memang satu sama lain bercampur, dari ada PDIP, ada macam-macam di situ. Yang memang pada akhirnya membuat posisinya mengalahkan petahana gitu, Mbak Dis. Oke, ada yang menarik tadi Anda katakan ada kejenuhan dalam tanda kutip pemilih begitu ya, ketika petahana dirasa tidak membawakan dampak signifikan terhadap daerahnya. Kemudian ada sosok baru, dalam hal ini adalah sosok figur artis yang dikenal. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, apa yang bisa membuat kemudian pemilih ini percaya begitu untuk bisa yakin memilih sosok figur artis yang memang baru dalam tanda kutip untuk terjun ke dunia politik. Kalau kita katakan Kang Farhan, kita sudah lihat track record-nya. Beliau pernah di Senayan begitu, dan juga beberapa artis lainnya. Tapi untuk figur-figur yang baru terjun ke dunia politik, kemudian loh kok bisa ya, maksudnya pemilih untuk bisa percaya untuk memilih sosok-sosok artis ini? Kalau ya misalnya sambil contoh yang sedikit agak fenomenal ya, di Kabupaten Bandung Barat misalnya Kang JJ misalnya. Itu kan JJ Govinda itu kan orang menangkapnya dengan Hengki kan 11-12. Sama-sama artis yang kemudian dianggap juga mungkin tidak akan jauh berbeda misalnya kinerjanya. Tapi ada satu kelebihan dari JJ Govinda misalnya. Dia didukung oleh Kim dan juga tanda kutip ya, orang mengenal JJ itu bukan JJ-nya saya kira. Lebih mungkin Raffi Ahmadnya gitu. Jadi orang ini adik iparnya. Adik ipar Raffi Ahmad, akhirnya mereka memilih itu. Dan itu laku keras. Dalam pilkada kemarin tim dari Unpad ya kemudian memonitoring itu, ternyata memang orang kemudian ngeliat JJ itu ya sepaket dengan Raffi Ahmad. Artinya memang kalau bahasa kasar begini, kita kenal Raffi Ahmad lah, paling tidak ketika milih yang bersangkutan mereka bisa kemudian berharap agak ada punya, karena Hengki pernah sebelum jadi kepala daerah kan dia sempat jadi wakil kepala daerah ya. Kemudian kepala daerahnya karena kasus korupsi dia maju. Dan memang harus saya akui juga Hengki ini juga agak tidak terlalu serius di mana maju di Kabupaten Bandung Barat. Kenapa? Karena saya dengar yang bersangkutan sebelumnya juga pengen maju di Jawa Timur, di salah satu kabupaten kota di Jawa Timur. Tapi kemudian ternyata ada hal yang lain, kemudian dia memilih balik menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Barat. Yang unik sebenarnya di Kabupaten Barat itu Hengki tidak menang ketika bicara di Pileg di Februari kemarin. Itu yang membuat kemudian pada akhirnya saya menangkap bahwa sinyalemen itu kemudian ada kesan Hengki ini nggak terlalu serius, makanya nama JJ kemudian menjadi alternatif. Itu ya. Kalau yang lain saya kira berdampingan. Contoh misalnya Rano Karno mendampingi Mas Pram gitu, atau misalnya ada siapa lagi misalnya Luki itu Luki Hakim di Indramayu, dia pernah jadi wakil kepala daerah, dia didampingi oleh salah satu mantan kepala dinas kalau tidak salah ada di Indramayu. Jadi memang pada akhirnya mereka sadar betul kalau maju sendiri punya ruangnya agak berbeda. Atau misalnya kayak di Kabupaten Bandung itu ada Ali Sakib misalnya mendampingi petahana misalnya Dadang Supriyatna. Jadi kombinasinya juga harus pas. Mereka juga ngerasa bahwa kalau sendiri di depan mungkin juga tidak cukup bisa reliable untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi kepala daerah itu sendiri gitu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, berarti partai dalam tanda kutip benar-benar pragmatis begitu. Lalu bagaimana dengan kaderisasi yang memang sudah dijalankan sejak lama begitu? Bisa dikatakan kurang efektif untuk bisa menghasilkan sosok-sosok figur-figur yang nantinya dikeluarkan dalam pilkada. Ya ini juga unik sebenarnya, beberapa artis tuh dia pindah gerbong ya. Saya mencontoh Ali Sakib itu sebelum dia maju sebagai jadi calon wakil bupati di Kabupaten Bandung, yang bersangkutan pernah menjadi caleg di PDIP kalau tidak salah. Kemudian misalnya Luki Hakim juga beberapa kali pindah partai.
Terus kemudian nama-nama lain misalnya yang kemudian juga muncul itu juga punya peluang, punya ketidakajegan ya. Nah, tapi saya bilang kalau soal pragmatisme memang pada akhirnya ada tiga klasifikasi Mbak Disti ya, berkaitan soal partai. Pertama memang ada yang partai kemudian mengujinya dengan terlebih dahulu nyalon sebagai legislator. Ada beberapa partai misalnya saya sebut misalnya ada PAN, ada PD Perjuangan, ada kemudian Nasdem yang memang mendorong mereka untuk maju dulu sebagai calon, dia digedok di situ, dan atau bahkan Golkar juga ada lumayan banyak. Setelah itu mereka kemudian matang pemahaman ideologi partainya cukup kuat, maka dicalonkan. Misalnya ada Nurul Arifin dulu di 2018 ya. Kemudian misalnya ada Kang Farhan, meski kemarin dia kalah di pileg di dapil 1 Jawa Barat, kemudian dia Ribon, kemudian dia bisa menang di Pilwalkot. Nah, yang kategori kedua, yang memang betul misalnya dia ini ngambil membajak ya. Ada tiba-tiba misalnya saya bilang tadi Ali Sakib itu dulu di PD Perjuangan, begitu kalah ada tawaran lain dia pindah. Gitu. Pindah partai. Pindah gerbong, pindah partai dan kemudian ternyata menang. Gitu. Nah, pembajak model kayak gitu ternyata partai politik juga memang pada akhirnya tidak sadar betul bahwa kalau mencalonkan kader sendiri belum dipilih. Nah, kategori yang ketiga, Mbak, ini yang unik sebenarnya. Kategori ketiga adalah calon artinya kemudian dianggap tidak lagi punya masa emas ya. Masa emas biasanya mereka maju dan beberapa kalah ya. Dan saya nggak sebut namanya, beberapa kalah dan kemudian ternyata relatif kemudian tidak juga dikenal publik karena misalnya masanya sudah habis. Saya ambil contoh yang paling sempat kemudian muncul adalah misalnya ada nama Sahrul Gunawan misalnya kan. Kalau orang zaman saya kenal Sahrul Gunawan, tapi misalnya anak-anak saya orang ya itu siapa Sahrul Gunawan, artis mana kan gitu. Atau dan sebagainya itu kira-kira. Nah, kemudian yang terakhir kategori yang tadi adalah kalau kemudian artis ini kemudian betul-betul memang akhirnya betul-betul hanya sekedar untuk menjadi food getter. Nah, itu dia. Beberapa kasus ini misalnya dulu Kang Aher dulu ngajak Deddy Yusuf, kemudian ngajak Deddy Mizwar itu betul-betul memang untuk kepentingan dia sebagai percaya diri untuk kemudian memenangkan kontestasi dalam pilkada. Oke, nah bagaimana kemudian kita bisa melihat begitu ya? Oh, ternyata partai ini mencalonkan si A memang untuk vote getter saja. Bukan karena kemudian memang kalau kita lihat breakdown program-program kerjanya, kemudian penampilan saat debat begitu, apa yang bisa Anda kritisi di sini soal bagaimana partai politik masih memanfaatkan dalam tanda kutip artis-artis ini sebagai vote getter? Saya sebenarnya kalau untuk ada dua kategori. Pertama memang ada satu misalnya gini, sampai contoh Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna itu agak shock sebenarnya ketika dia berpisah dengan Sahrul Gunawan. Ada khawatir misalnya suaranya bergeser ke Sahrul Gunawan. Maka kemudian dicari artis yang dianggap punya ruang untuk bisa menjaga suaranya. Kan kalau Kang Dadang itu kan dia pernah lama di Golkar, kemudian sekarang jadi PKB ya. Itu relatif kemudian dia bisa percaya diri, tapi ternyata ada juga kegundahan. Makanya dia memilih calon wakilnya adalah dari artis. Kemudian yang kedua misalnya soal tadi yang saya sebut di Sukabumi ya. Nah, calon wali kotanya relatif baik kenal publik, tapi kemudian ada perasaan kemudian dia tidak punya mungkin percaya diri dan sebagainya, akhirnya memilih nama Bobi Maulana. Nah, artinya saya dua kategori ini Mbak menurut saya memang pada akhirnya yang pertama adalah kita bisa salahkan partai politik karena partai politik itu biasanya punya tanggung jawab untuk menciptakan kader ya, menawarkan nama-nama baru segala macam. Tapi sekali saya bilang ketika bicara pilkada, hampir mungkin 80-90% orang melihatnya bukan sebagai partai politik, dia sebagai figur sendiri. Makanya kerap kali misalnya kalau tiba-tiba saya sudah dipilih jadi calon kepala daerah gitu, ditanya mau wakilnya siapa? Biasanya seperti itu. Atau misalnya ini ada partai politik mengusulkan. Nah, ketika mengusulkan, saya rasa 3 nama ini nggak cocok, boleh nggak saya usulkan nama? Siapa? Begitu siapa nama ini disebut nama ini. Nah, begitu ternyata artis, itu biasanya kemudian tinggal partai mana yang kemudian bisa meminang yang bersangkutan. Ini saya kira juga praktek yang nggak baik ya. Karena kerap kali kemudian pada akhirnya berbatas pada yang pertama menjaga suara, yang kedua adalah kemudian supaya menjaga kepercayaan diri dari calon kepala daerah untuk bisa meraup suara di
pilkada tersebut gitu Mbak Adisti. Oke, ini kan kita sudah membahas bagaimana artis-artis yang kemudian bisa dikatakan unggul lah sementara begitu ya di pilkada di wilayah mereka masing-masing begitu. Tapi juga yang menarik perhatian juga justru ada juga artis-artis yang dalam tanda kutip belum waktunya atau ternyata kurang beruntung di pilkada 2024 ini. Katakanlah kemudian kalau tidak salah Vicky Prasetyo untuk Pemalang dan juga bahkan Krisdayanti yang diusung oleh PDI Perjuangan yang mencoba peruntungannya di Jawa Timur begitu. Nah, apa yang bisa Anda jelaskan soal ini? Ternyata artis juga tidak serta-merta jaminan untuk bisa meraih hati dari para pemilih mereka di wilayah mereka masing-masing ternyata. Ya Mbak, ada 3 alasan. Yang pertama, saya waktu saya 5 hari sebelum pemilihan Pilwalkot Batu ya, saya ada acara di sana dan saya melihatnya secara survei lumayan baik. Artinya head to head-nya relatif kemudian punya potensi menang. Tapi kemudian ketika saya ngobrol dengan beberapa lokal, memang ada hal yang kemudian dianggap tidak terlalu nyaman. Nah itu yang saya kira salah satu yang kemudian muncul, misalnya menguatnya kan di Batu itu hampir 20 tahun dipimpin oleh calon dari PDI Perjuangan. Itu yang saya kira, jadi mereka butuh yang lain lah Mas, mudah-mudahan yang menang. Begitu yang kemudian ternyata yang menang adalah bukan dari calon PDI Perjuangan, itu yang kemudian saya mengasumsikan bahwa Batu itu mungkin butuh penyegaran. Itu poin pertama ya. Yang kedua, contoh yang kedua misalnya ada beberapa nama yang dari awal memang sudah paham bahwa dia tidak dalam posisi untuk dimenangkan. Saya ambil contoh aja, misalnya di Jawa Barat itu kan ada nama-nama, misalnya contoh ada Ramzi di Cianjur, itu kan calon kuatnya petahana. Kedua misalnya ada Gilang Girga, dia tahu bahwa lawannya ada Hengki, ada JJ, itu kan. Kemudian juga ada Gita KDI, dia sadar betul bahwa PKB, atau ada satu lagi misalnya Ronald Surapraja, dia sadar betul bahwa dia untuk menjaga marwah partai, menjaga harga diri partai. Makanya target mereka saya kira menyamakan suara yang diperoleh legislatif di partai di daerah tersebut, yang membuat dia harus kemudian menjaga marwah tersebut. Jadi memang ada yang memang dari awal dipasangkan hanya sekedar misalnya untuk ya menang bonus, nggak menang ya memang secara normatif, misalnya kayak di Jawa Barat. Jadi maksud Anda untuk ikut meramaikan saja begitu? Gimana? Jadi menurut Anda ikut meramaikan saja? Ada yang begitu dan mereka sadar betul. Beberapa saya contoh misalnya Gita KDI, dia sadar betul kok PKB itu tidak cukup kuat di Jawa Barat. Kalau Ronald mungkin masih ada harapan menang, katakanlah mungkin karena dia ngerasa bahwa di PDIP itu ada peluang menang karena di PDIP nomor 3 di legislatif kan ada potensi menang, seperti itu Mbak. Oke. Saya akan menyapa dulu Kang Farhan. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Farhan, sudah bergabung? Assalamualaikum Kang Farhan. Baik, tampaknya belum bisa join juga. Kita akan nantikan lagi. Nah, ini tadi kalau kita sudah membahas soal bagaimana artis yang juga banyak yang unggul, tapi juga ternyata peruntungannya belum beruntung juga di Pilkada 2024. Nah, kalau kita lihat berarti popularitas tidak serta-merta juga bisa menjadi daya tarik bagi para pemilih untuk wilayah-wilayah tertentu. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau wilayah Jawa Barat oke lah, tapi kalau untuk wilayah-wilayah tertentu ternyata nggak juga ya gitu. Tergantung battleground-nya di mana. Kembali ke soal tadi kan, tetap bahwa betapapun misalnya pilkada itu peran dari figur kuat, tapi kan dia juga tetap ada mesin Mbak. Kan sekarang itu yang ramai itu kan kalau di pilkada itu ada 3 mesin. Pertama mesin partai, kedua mesin relawan ya, yang ketiga adalah mesin yang kemudian menjadi lingkaran terdekat dari si calon. Nah biasanya itu yang kemudian mereka bekerja secara efektif. Nah banyak dari problemnya adalah ketika figur itu dimunculkan, diasumsikan oleh partai dan oleh calon lain, si calon artis ini punya mesin sendiri. Padahal sebenarnya kemudian ada harapan yang ya saya sudah sebagai figur nih dikenal, cukup misalnya didorong saja oleh relawan atau oleh mesin partai politik, tapi ternyata kan tidak. Itu yang terjadi misalnya dalam kasus di beberapa daerah di Jawa Barat. Gitu.
Oke, kalau untuk di Pilwalkot Bandung ini kan menarik perhatian juga ya, karena kemudian sosok Kang Farhan ini bisa dikatakan unggul lah sementara dalam perolehan suara. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya, ini jadi pukulan telak bagi PKS dan juga Gerindra yang kita tahu PKS dan juga Gerindra ini terlebih kedua partai ini memimpin Kota Bandung dari 2013 hingga beberapa tahun terakhir. Ada Kang Farhan. Selamat pagi. Ya. Kang Farhan. Oke, akhirnya join juga ya Kang Farhan ya. Lagi agak kurang bagus. Oke, Kang Farhan. Oke, Kang Farhan. Karena Kang Farhan sudah join, akhirnya saya akan bertanya juga ke Kang Farhan. Kang Farhan, ini kan kalau kita lihat suara Anda sementara unggul dalam pilkada. Apa sebenarnya kunci suara terbanyak Anda selain juga dukungan dari masyarakat? Ada yang mengatakan untuk beberapa wilayah Jawa Barat memang sosok figur selebritas ini cukup bisa diandalkan untuk mendulang suara. Kalau menurut saya, karena saya dan Haji Erwin sudah memulai berkampanye sebagai calon wali kota sejak 2021 dan tidak ada satupun di antara 4 kandidat yang lain yang sudah berkampanye sejak 2021. Rata-rata mereka sudah mulai berkampanye itu sejak selesai Pileg 2024 gitu ya. Baru mereka mulai berkampanye. Jadi tingkat pengenalannya memang jauh kita di atas gitu. Itu nomor satu. Bahwa saya dan Pak Erwin udah incer-inceran gitu ya. Udah kedip-kedipan mata sih udah lama. Dari tahun 2022 gitu. Karena data menunjukkan kayaknya Haji Erwin ini lumayan tinggi. Sehingga hasil survei menunjukkan dibanding dengan para wakil yang lain, Pak Haji Erwin ini memiliki tingkat elektabilitas yang 2 kali lipat dibanding dengan yang lain. Nah, akibatnya memang tingkat popularitas kami ini alhamdulillah bisa di atas 70%. Bahkan dalam 3 bulan terakhir di masa kampanye kita genjot habis sampai mendekati 95%. Nah, jadi jadi kita melaksanakan teori ini, mungkin Prof. Muradi bisa mengkonfirmasi. Kami melaksanakan kampanye ini betul-betul textbook aja. 1, popularitas, 2, tingkat kesukaan, 3, baru kita konversi semua itu menjadi tingkat elektabilitas gitu. Memang dibutuhkan banyak kreativitas. Salah satunya adalah menemukan sosok personifikasi Hansip yang kami temukan secara rame-rame. Nah, itu saya mau tanya, kenapa kemudian sosok Hansip yang kemudian ditonjolkan, Kang Farhan? Ya. Karena gini, Hansip itu kalau kata orang Sunda, itu adalah sosok pekerja relawan yang modelnya cuma 2, yaitu semangat dan keberanian. Punya semangat, punya berani, langsung dipakai baju Hansip, langsung jadi Hansip. Dan berani itu sangat krusial gitu. Bahkan sering sekali Hansip ini dipelesetkan sebagai pasukan UHA ya, uang hajat ayah. Setiap hajat selalu ada gitu. Dan kemudian lewat kreativitas teman-teman juga, UHA ini kemudian dijadikan sebagai bentuk salam gitu, meniru unggahnya Putin dan pasukan Rusia. Jadi setiap klik kita ketemu lalu ada teriakan UHA gitu. Nah, hal-hal inilah yang membuat bahwa 2 sosok ini, Farhan sama Erwin ini, menjadi sosok yang sangat mendarat di tanah, nggak ngawang gitu. Betul, nggak menjadi sosok yang elit, tidak menjadi sosok yang disokong oleh partai-partai penguasa dan lain-lain. Secara komunikasi politik, kami juga sangat mendorong keberadaan Partai Gelora dan Partai Buruh, 2 partai yang secara kebetulan ternyata menjadi penggugat ke MK yang meruntuhkan threshold pencalonan kepala daerah. Walaupun di dalam pemilihan kepala daerah Kota Bandung, keputusan MK itu tidak berpengaruh, tetapi memberikan sedikit aroma perlawanan, sedikit sih. Nggak banyak banget gitu. Karena kami juga menyadari bahwa apabila kami betul-betul ditetapkan oleh KPU nanti, maka kami juga menyadari bahwa kepala daerah di kota kabupaten ini
memang harus bekerja berdasarkan garis kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Nah, oke, Kang Farhan, ini kan kalau melihat ya di wilayah Jawa Barat kan tidak hanya Kang Farhan saja yang kemudian sosok artis dalam tanda kutip public figure yang kemudian ikut berlaga di wilayah Jawa Barat, begitu ada yang unggul seperti Kang Farhan dan juga ada beberapa juga yang ternyata belum mencapai peruntungannya di pilkada. Nah, banyak juga yang beranggapan sosok artis itu hanya sebatas untuk mendongkrak suara, tapi saya yakin kalau untuk Kang Farhan ini agak berbeda karena memang Kang Farhan ini sudah lebih dulu terjun ke dunia politik, ke Senayan. Nah, bagaimana kemudian Anda meyakinkan publik di wilayah Anda, di wilayah Bandung untuk meyakinkan ini loh saya memang benar-benar kompeten untuk bisa memimpin wilayah Bandung, tidak hanya sekedar hanya soal label artis semata. Ada 2 fase yang saya tetapkan. Yang pertama adalah fase setelah real count pada tanggal 27 November jam 23.00, saya dan Kang Erwin meminta agar euforia dihentikan. Jadi kita euforia jangan lama-lama. Real count itu selesai jam 22.30, maka kita boleh euforia setengah jam aja gitu. Ore-ore, wah bakal petasan apa segala macam itu. Tanggal 27 jam 23. Setelah itu kita langsung membentuk tim pengawalan. Jadi senyap lagi semuanya. Tenang banget. Nggak boleh ada yang bikin pawai, bikin acara besar-besar gitu. Jadi kita betul-betul tenang, kita berusaha membungkus semuanya menjadi sesuatu yang biasa sampai hari ini. Hari ini sebelum Jumatan, insya Allah kita mengharapkan pembacaan hasil pleno KPU Bandung sebagai penetapan yang sudah hampir sah. Nah, setelah itu, ya setelah tanggal 6 sekarang ini, kita akan langsung masuk kerja tim transisi, di mana kami juga sudah mendapatkan komunikasi awal dari PJ Wali Kota bahwa mereka pun telah menyiapkan tim transisi, maka nanti mulai besok hari Sabtu tim transisi kami akan bertemu dan menyusun beberapa program. Program utama dari saya dan Kang Erwin di 100 hari pertama adalah pembuktian bahwa sampah bisa ditangani. Nah, ini yang paling menantang, bagaimana sebetulnya janji kampanye kami bahwa sampah hari ini habis hari ini harus bisa dibuktikan, paling tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Bandung. Itu pada 100 hari pertama pemerintahan kita. Setelah tanggal 10 Februari, berarti 10 Februari sampai 20 Mei itu harus sudah selesai. Padahal pada masa-masa itu ada beberapa event-event besar. Mulai dari baru selesai Imlek, kita masuk ke bulan puasa, setelah itu Lebaran, setelah itu kita masuk ke peringatan konferensi Asia Afrika yang ke-70. Jadi benar-benar padat begitu ya? Memang kita harus perhatikan, apalagi bulan puasa sampai Lebaran, kan inflasi di Bandung itu pasti gila-gila. Jadi ternyata tidak hanya di pusat saja yang ada tim transisinya, tapi juga untuk di Bandung juga Anda menyiapkan adanya tim transisi begitu ya untuk peralihan kepemimpinan dan juga pemerintahan. Nah, terakhir Prof Muradi, singkat saja, apa yang ingin Anda sampaikan kepada sosok-sosok artis ataupun public figure yang berlaga di pilkada yang unggul seperti Kang Farhan dan juga artis-artis lainnya? Kalau Kang Farhan saya sudah tahulah dan yakin betul begitu ya. Nah, jangan sampai ada stigma, oh ya udah artis hanya vote getter untuk mendongkrak suara, tapi juga kita tunggu bagaimana gerak nyata untuk 100 hari pertama seperti yang dikatakan oleh Kang Farhan tadi. Ya, yang pertama memang pembuktian ya. Ini juga saya kira kalau Kang Farhan ya sudah lama di partai, udah hampir 20 tahun, jadi saya kira nggak usah diajari kan, pasti paham. Tapi beberapa yang baru sama sekali, sama sekali yang baru itu misalnya memang kayak misalnya saya contoh di Kabupaten Bandung Barat ya, itu kan baru sama sekali dia. Kemudian figurnya banyak lebih banyak menjadi berpijak pada sosok betul ya. Nah, tinggal pembuktian itu. Yang kedua memang jangan terlalu lama kemudian melakukan penyesuaian, karena publik di sekarang itu lebih mudah cepat untuk bosan ya, atau jenuh misalnya, kok nggak ada nih gebrakannya. Itu yang saya kira Kang Farhan lebih paham soal itu, bagaimana kemudian Bandung jangankan 100 hari. Nanti habis dilantik 2 minggu pasti ngeluh, mana nih nggak ada perubahan gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu yang kemudian yang penting. Yang ketiga, Mbak, saya kira penting juga untuk dilihat adalah bahwa memang harus banyak merangkul ya, merangkul pihak-pihak yang kemudian dianggap
menjadi bagian penting dari pengembangan wilayah. Kenapa? Karena begitu mereka menang, yang menang ini bukan menang sendiri, tapi menang untuk seluruh wilayah yang ada. Mereka akan pimpin 5 tahun ke depan gitu. Oke, kita nantikan gerak cepat dan juga gerak nyata dari Kang Farhan dan juga bersama pasangan gitu ya untuk bisa mengemban amanah rakyat insya Allah ya Kang Farhan ya. Terima kasih Kang Farhan telah bergabung bersama kami dan juga Prof. Muradi terima kasih juga telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sehat selalu, selamat bertugas. Assalamualaikum. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, jadi tetaplah bersama kami.